Menurut lu, hal apa sih yang nentuin kesuksesan lu di saat lu kuliah? Rajin, kutu buku, dosen yang baik, support dari orang tua yang baik, atau bahkan tampang lu? Nah, itu juga bener sih sebetulnya. Tapi ada satu riset sosiologi yang ngasih tahu sebenarnya ada hal penting yang ini tuh nggak disadari oleh banyak orang, tapi punya kontribusi penting di dalam kesuksesan kehidupan lu di perkuliahan bahkan setelah kuliah. Nah, ini dijelasin di buku yang judulnya Connecting in College: How Friendship Networks Matter for Academic and Social Success, atau Koneksi di Perguruan Tinggi, Bagaimana Jaringan Pertemanan Berpengaruh pada Keberhasilan Akademik dan Sosial. Tujuan dari buku ini, kata McCabe sebagai penulisnya, adalah untuk memeriksa atau mencari tahu jenis-jenis jaringan pertemanan yang dibentuk oleh para mahasiswa. Siapa yang ngebentuk jenis-jenis pertemanan yang mana? Pertemanan tertentu, hasil akademis dan sosial apa yang melekat pada jenis pertemanan tadi, dan gimana hal itu mempengaruhi mahasiswa setelah kuliah. Ya, kita semua tahu kalau kebiasaan belajar yang baik, orang tua yang ngedukung, dan dosen yang perhatian itu kunci untuk dapat nilai yang bagus, untuk dapat nilai yang besar di kelas. Nah, tapi seperti yang dikatakan oleh McCabe dalam bukunya ini, ada satu faktor penting yang nentuin keberhasilan akademik dari mahasiswa yang cenderung diabaikan oleh kebanyakan dari kita. Apa itu? Dengan siapa mahasiswa itu bergaul. Nah, dengan memsurvei berbagai jenis persahabatan di perguruan tinggi, Connecting in College itu ngerinci cara-cara yang sangat rumit antara kehidupan sosial dan akademik mahasiswa, dan gimana mahasiswa itu berupaya untuk menyeimbangkan antara dapetin nilai A, masa-masa indah, atau ya keduanya itulah ya. Seperti yang ditunjukkan oleh McCabe juga dengan siswa yang diajak wawancara pas survei yang tadi, bahwa persahabatan yang dijalin di perguruan tinggi itu ternyata sangat berarti, lebih berarti daripada yang sering kita duga. Tapi memang persahabatan ini juga beragam ya, bervariasi. Beberapa mahasiswa cuma punya satu circle yang begitu erat dari mulai awal kuliah sampai akhir kuliah. Tapi ada juga beberapa mahasiswa yang berpindah-pindah circle, dari circle A ke circle B, C, dan seterusnya. Tapi ada juga mahasiswa yang senangnya ketemu orang baru lagi, dan orang baru lagi setiap harinya. Nah, beberapa mahasiswa memang memisahkan kehidupan sosial mereka dengan kehidupan akademik di perkuliahan. Tapi ada juga mahasiswa yang emang temenan untuk saling menguntungkan, saling bantu ngerjain tugas kuliah. Nah, siapa yang kayak gini? Nah, tapi McCabe juga memang mengeksplorasi bagaimana dinamika ini menghasilkan hasil yang berbeda. Bagaimana jenis pertemanan itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor kesenjangan sosial dan ras. Nah, ia juga kemudian melihat masa depan dan bagaimana persahabatan di perguruan tinggi itu mempengaruhi masa pendewasaan awal seseorang. Dan McCabe akhirnya menuangkan temuannya ke dalam serangkaian solusi konkret untuk meningkatkan pengalaman mahasiswa dan menjamin keberhasilan di perguruan tinggi dan setelahnya. Kalau lu penasaran sama apa solusi konkretnya, lu langsung bisa baca aja buku ini. Nah, jadi mereka yang punya circle yang full of support gitu ya, itu akan cenderung dapetin nilai akademik dan kehidupan sosial pasca kuliah yang sukses. Nah, gimana menurut lu semua? Siapa yang udah ngalamin hal ini atau lagi berusaha untuk buat dan atau gabung ke salah satu circle di kampus tercinta lu semua? Lu boleh rekomendasikan buku apa yang menarik untuk kita bahas di video selanjutnya. Gua Sri Andini dari Perspektif Sosiologi. Bye!